Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan hari ini kita sudah memasuki round ke-6 yang akan dilaksanakan di Circuit of the Americas atau lebih sering dicapa COTAS kali ya kalau di sini. Dan ya hari ini kita akan menyaksikan race di kelas M2 PC maupun di M2 PlayStation. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Ariel dan juga ada Bruce di sebelah saya serta ada Om Ferandoli selaku kamera director dan juga race director yang akan memandu jalannya balapan hari ini. Jadi setelah kemarin kita balapan di Motegi dengan sangat seru, kita akan memasuki track yang bisa dibilang salah satu track terpanjang di musim ini dan kita udah nggak heran ya kalau di sini akan nyentuh 2 menit lebih dalam satu lap. Mungkin tahu basa-basi lagi kita akan mulai langsung race malam hari ini dengan kelas M2 PlayStation. Tapi sebelum itu kami ingin berterima kasih dulu kepada sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri yang menjadikan championship kali ini adalah Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga media partner kami di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Om Roris, kita sudah akan menyaksikan kelas M2 PlayStation. Jadi kita lihat dulu mungkin untuk rider line up di kelas M2 PlayStation. Dan ini dia kita sudah berada di track di Amerika atau sering disebut kota. Yang mana di round ke-6 di kelas M2 PlayStation kita akan menyaksikan main race dari kelas M2 PlayStation itu sendiri. Mana sebentar lagi kita akan melihat klasemen sementara untuk di kelas M2 PlayStation. Yang dimana sang race leader kita yang dimana memimpin klasemen yaitu Tabrak Lari mencapai 120 poin perolehan dan disusul oleh Afik 78 dengan poin 89, disusul oleh Alan Gaming di poin 70 di posisi ketiga. Ada Fahri 99 di posisi keempat dan Ricard Perdana 83 di posisi kelima. Lucien Speed berada di posisi ke-6, Danang GK di posisi ke-7 dan ada Sandi Firdo di posisi 8, ada Fitrah Mertens di bottom of klasemen atau klasemen paling terakhir. Dan juga untuk starting grid pada kelas M2 PlayStation pada malam hari ini dibuka oleh lagi dan lagi Tabrak Lari. Memimpin jalan balapan di oleh Lucius dan Sandi Firdaus mengisi row pertama. Di row kedua ada Ricard Perdana dan Afik 78 dan ada Fahri 99. Dan untuk di row ketiga kita akan melihat sesaat lagi yang dimana Danang GK02, Om Alan Gaming dan Fitrah Mertens yang berada di row ketiga menutup starting grid pada malam hari ini di kelas M2 PlayStation. Dan juga tak hanya itu, kita juga akan memperlihatkan kepada kalian semua untuk pemilihan ban tentunya. Yang dimana ban sendiri terdiri dari dua tipe, yang pertama ada slick tire dan juga rain tire, yang dimana pada malam hari ini di cuaca di Amerika tergolong bisa dibilang tidak ada curah hujan, maka dari itu kita akan menyamping itu rain tire, yang dimana para rider akan menggunakan slick tire yang mana tersedia soft, medium, hard compound, yang dimana kota termasuk salah satu track yang cukup panjang, bukan cukup lagi tapi bisa sangat panjang untuk pagelaran motorsport. Maka dari itu para rider mungkin akan menggunakan ban kompon yang jauh lebih sedikit keras untuk bisa bertahan sampai dengan finish line tentunya, Omar. Yes, betul sekali. Dan mengingat track COTA ini atau Circuit of the Americas di Texas sana yang punya karakteristik bisa dibilang di sini lebih dominan dengan stop and go ya. Seperti kita tahu ada track atau lurusan yang sangat panjang itu di exit turn berapa tuh? Bahkan setelah final corner itu di exit turn 20. Betul. Ada juga di exit turn ke-11 itu adalah panjang jadi salah sekali. satu lurusan terpanjang, betul, sama-sama kayak di Mugello dan juga di Bud kemarin. Ini adalah salah satu lurusan terpanjang, tapi di Circuit of the Americas ini setelah lurusan panjang itu disambut dengan hard braking yang dimana ini banyak banget Amerika
tikungan 90 derajat, tapi ada juga SS atau snake corner itu di sektor pertama tikungan 3 sampai berapa nih? Sampai tikungan 6. Yang di situ bisa rawan terjadi track limit warning karena ya seperti kita tahu saat motor harus banting kiri kanan itu bisa menyebabkan sedikit wobble kalau entry-nya atau braking-nya salah. Jadi harus lebih berhati-hati lagi untuk para rider tidak sampai terjadi kontak maupun track limit warning karena sangat rawan sekali. Tapi tentunya kita sangat percaya pada rider kita sekarang ya di kelas M2 maupun di M1 pasti sudah akan memberikan yang terbaik di setiap balapannya. Dan dengan kondisi track seperti ini, tentunya para rider akan menggunakan ban yang lebih keras di bagian depan. Kalau Om Rory sendiri gimana nih untuk Circuit of the Americas? Ada personal preference mungkin? Oke, personal preference tentunya benar menggunakan komponen jauh lebih endurance atau bisa dibilang komponen jauh lebih keras dikarenakan track ini bisa dibilang sangat panjang di dalam kalender MotoGP kita. Yang tentu saja ini akan menjadi track yang completely stressful untuk para rider dikarenakan tidak hanya untuk fokus di hard braking, terutama di first corner. Setelah exit dari final corner menuju ke first corner yang mana sangat menanjak dan juga sedikit blind dan sangat hairpin sekali di first corner, terutama ketika awal start dimulai. Tentu saja kita akan menyaksikan sesaat di kelas M2 PlayStation di mana terwarn yang sangat-sangat mematikan. Tidak sambut di situ saja, langsung disambut oleh turn 3 sampai turn 6 yang dimana itulah berkategori snake corner yang seperti Om Ari bilang tadi itu. Rawan track limit dan rawan terjadi kecelakaan jikalau para rider salah memprediksi cara overtaking mereka. Jadi di sini bisa dibilang difficult untuk track ini bisa terkategori very hard dikarenakan semuanya komplit menyusahkan dimulai dari hard braking, hairpin corner dan juga snake corner itu tersendiri Om Mario. Yes, betul sekali. Tapi mungkin juga rider ini sudah bisa lebih beradaptasi dengan track satu ini karena sebelumnya kita di round sebelumnya sudah ada di sirkuit Bud yang mungkin punya karakteristik kalau bisa dibilang agak mirip adanya hard braking corner terus juga track elevation di beberapa tikungan dan di sini pun di Circuit of the Americas itu bisa dibilang kondisinya mirip-mirip kayak tadi seperti Om Bruce bilang di turn 1 itu track elevation-nya naik dan langsung hairpin yang sangat tajam dengan blind spot tapi langsung turun lagi, begitu juga di turn 16, 17, 18, 19 yang dimana itu double apex corner-nya panjang banget, mungkin udah bukan double apex karena udah berapa tikungan tapi langsung harus banting kiri lagi nanti di turn 19-nya yang dimana itu slow corner yang sangat berbahaya. Oh sorry, maksud gue di 13, 14, 15. Kalau di 19 tuh masuk ke 2 tikungan terakhir. Jadi itu mungkin yang bahayanya adalah di 17, 18. Karena di 17, 18 ini agak sedikit bumpy kalau nggak salah ya. Tapi kita akan melihat kembali apakah racing line dari para rider ini akankah bisa bertahan stick to the racing line ataupun yang memang ketika mungkin di akhir-akhir mereka sudah miss fokus dikarenakan track ini sangat panjang dan tentu ini akan menguras titik fokus para rider tentunya. Jadi kita lihat saja jiwa endurance para rider pada track ini akan benar-benar mengasah para pembalapnya semua tentunya di mana seperti yang dibilang sebelumnya ini track komplit banget terutama di sektor hard braking, sektor awalan di snake corner dan juga after turn 11 yang very hard braking after long straight di tikungan 12. Dan mereka nggak bisa bersirahat karena after tikungan 12 itu tuh yang seperti Om bilang tadi itu benar-benar berliku-liku. Jadi benar-benar rider harus benar-benar menjaga fokus mereka agar tidak miss fokus tentunya. Betul sekali. Dengan mungkin di sini rata-rata lap akan di atas 2 menit, bahkan di atas 2 menit 5 detik. Jadi para rider terutama di kelas Moto2 ini akan benar-benar diuji ketahanannya. Meskipun mungkin hanya akan berjalan di 6 sampai 7 lap, tapi dengan 1 lap di 2 menit ini berarti akan menjadikan race kita di malam hari ini kurang lebih di atas 15 menit mungkin. Dan tentunya ini akan menguras tenaga untuk semua rider yang akan membalap di hari ini baik di kelas M2 PlayStation maupun di M2 PC, belum lagi dengan tikungan-tikungan yang tadi sudah disebutkan trikinya dan juga ada entah kenapa tadi nyobain di MotoGP 23 kayaknya bumpy di sini udah diperbaikin sama juga kayak di track asli ya karena setahu gue waktu 2021 2022 itu tracknya masih tergolong bumpy banget dan jadi di tikungan tuh rawan banget untuk loncat-loncat motor, tapi tadi gue cobain lagi kayaknya benar-benar udah diperbaiki sesuai dengan track pada aslinya. Jadi ini sudah mulai atau lebih forgiving bisa dibilang. Jadi mungkin akan lebih mudah terutama di 16, 17, 18 yang itu harusnya bumpy banget, tapi tadi gue cobain udah
lebih mulus lah bisa dibilang. Dan ya sekarang kita masih menunggu para rider untuk setup motornya untuk juga mempersiapkan dirinya lagi dalam race kali ini yang akan sangat menguras tenaga di 2 menit setiap lapnya. Tadi kita lihat juga pole position kita di 2 menit 7 detik itu untuk time attack. Dan pastinya akan turun nanti di live race. Mungkin akan beda 1 detik atau sepersekian detik, kita nggak tahu juga. Iya, benar sekali. Tentunya ini sekali lagi kita akan flashback lagi ke sektor awal yang menjadi tikungan pertama di awal pembuka race nanti. Kita lihat semoga saja tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk para rider, dikarenakan turn 1 sangat krusial sekali untuk opening race, untuk mengambil posisi-posisi yang menguntungkan tentunya. Kita lihat aja untuk seorang tabrak lari, apakah dia bisa escape dari teruan dari kejaran-kejaran rider di belakang ya, ataupun rider-rider di belakang. Salah satunya Afikri dan Om Alan Gaming start yang bisa dibilang kalau dari row yang tersedia itu bisa dibilang back of the row. Kita ngelihat apakah dia akan memanfaatkan teruan ini untuk melakukan dive bomb dan berada di 3 besar atau mengambil posisi race leader. Jadi yes, ini akan menjadi menarik sekali untuk kita saksikan di kelas M. Kita juga sudah menunggu untuk para rider bersedia. Ya tentu saja nih, para rider harus bersedia dengan cukup matang dikarenakan track ini sangatlah sulit. Maka dari itu kita harus sedikit bersabar untuk para rider mempersiapkan diri mereka agar bisa melanjutkan race di round ke-6 Agung Kahrak Mandiri Championship. Dan yes, kita nampaknya sudah bergabung di Circuit of the Americas dengan cuaca cukup berawan tapi tidak ada potensi hujan seperti Boris bilang. Dan ya kita lihat ini dia start dari pole position. Akankah tabrak lari bisa kembali ke podium pertama setelah kemarin harus turun dulu ke posisi kedua? Red lights are on. This is Circuit of the Americas untuk round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship, and off the grid we go. Tabrak lari start yang cukup baik, tapi nampaknya kita lihat ada yang melesat di belakang sana. Akankah itu Faris Mesbeh atau bukan? Tapi nampaknya masih bersama Sandi Firdaus yang nampaknya punya start cukup baik, sedikit melebar di turn 1. It is still a good turn 1. Tidak ada kontak yang cukup berarti meskipun Sandi Firdaus harus keluar, kembali kontak lagi dengan Om Alam Gaming demi posisi keempat. Sementara tabrak lari sudah kabur depan dan AGK02 harus retired. Sayang sekali mungkin adanya masalah koneksi internet. Tapi kita lihat Sandi Firdaus cukup kuat menuju snake corner, dan seperti yang sudah kita mention sebelumnya, para rider keluar track di SS atau di snake corner yang mengakibatkan banyak sekali perubahan posisi. Sandi Firdaus on second, ada Lucian Smith di posisi ketiga dengan KTM-nya. Faris 19 sementara di posisi keempat, Om Alam Gaming turun ke posisi kelima, dan Ricard Berdas serta Afik 8 di posisi 6 dan juga 7 track limits warning untuk Lucian Smith barusan. Dan here we go, mereka sudah masuk ke turn 10 yang mana nampaknya di sini tabrak lari. Alam Gaming on the turn 10. Sayang sekali Om Alam Gaming harus terjatuh dan harus kembali memulai balapan dari posisi terakhir. Dan sementara itu semua rider sudah melewati tikungan 11 menuju ke long straight yang sangat panjang. Sementara itu tabrak lari langsung melesat saja memimpin jalan balapan tanpa ada mengenai 1 kali warning track limit. Sementara itu nampaknya di row posisi kedua terjadi battle antara Sandi Firdaus dan juga Lucian Smith. Here we go, Sandi Firdaus on the entry on the third 12 atau tikungan 12. Nampaknya di sini Sandi Firdaus, sayang sekali nampaknya di sisi belakang Afikri terjatuh nampaknya di tikungan 12 yang benar saja seperti yang sebut sebelumnya, di mana turn 12 memiliki titik breaking point yang sangat-sangat susah dikarenakan habis melaju kencang dengan motornya, tetapi harus tetap memaksakan memberhentikan motornya untuk melewati itu 12 yang cukup headwind sekali. Sementara ini dari Pertamina Mandalika SAG Team tabrak lari memimpin jalan balapan seperti biasa dengan mulus sekali, dan nampaknya Om Alan Gaming again and again twice crash dari seorang Om Alan Gaming. Ya, sekarang akan menjadi race yang sangat berat untuk Afik 8 dan juga Om Alam Gaming yang sekarang cukup keteteran di posisi 6 dan juga posisi ke-7. Sementara itu mid pack dipimpin oleh Sandi Firdaus juga sayang sekali Faris 9 melesat ke awan. Langsung saja nampaknya kita melihat Faris connected dari balapan. Rider kedua kita yang harus keluar dari balapan dengan kondisi internet yang buruk dan tidak bisa kita saksikan. Apakah kembali ke track? Kita akan lihat saja. Faris 9 dengan black magic yang tidak kita duga-duga. Hanya sebuah prank semata tadi kita lihat. Apakah ini menjadi misteri terbaru kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023 atau ini memang
kita yang kebingungan sendiri. Kita akan lihat Faris 99 sudah back on track di posisi keempat. It is a dark magic dari Faris 99. Harus berhati-hati untuk rider lainnya supaya tidak kena prank yang lebih parah. Dan ini jatuh. Kali ini benar jatuh. Luar biasa. Sebuah magical moment dari Faris 99 yang benar-benar membuat kita terkejut, sempat terkena prank. Sandy Firdaus crash. Oh no, sayang sekali untuk Sandy Firdaus sudah melawan dari seorang Lucian Smith, tapi sayang sekali nampaknya di turn ke-10 Sandy Firdaus harus terjatuh dan yes, sekarang dia harus turun ke posisi 4 dan harus memulai balapan kembali dengan maximum effort. Dan here we go, another crash dari seorang Firdaus menyentuh kertas tapi harus tetap memaksakan laju dari motornya, membuat dirinya harus wheelie dan terjatuh. Dan mengingat juga di kelas Moto2 ini yang dimana untuk traction control itu setahu saya itu tidak bisa diaktifkan. Maka dari itu untuk para pembalap di kelas M2 PlayStation pada malam hari ini dan bahkan seluruh kelas M2 itu mereka harus membawa motor yang secara berhati-hati maupun dari segi open throttle maupun dari segi entry corner. Yes, contohnya seperti Sandy Firdaus tadi yang ketika ia full gas telah menyentuh kertas tadi membuat dirinya over acceleration dan membuat dirinya harus wheelie yang cukup tinggi. Dan here we go, benar saja wheelie yang cukup tinggi membuat dia tidak bisa mengontrol motornya lagi dan harus terjatuh untuk kedua kalinya. Sementara ini kita bisa lihat tabrak lari memimpin jalan pada 4,8 detik di lap kedua. Luar biasa dari seorang tabrak lari yang langsung memimpin jalan balapan dari awal start hingga memasuki lap ketiga dan mendapatkan fastest lap pada malam hari ini. Yes, tanpa anti wheelie dan juga tanpa traction control tentunya semua rider sangat kesulitan untuk bisa memanage it dan juga throttle controlnya seperti yang tadi Om Broris bilang. Sandy Firdaus selain dari throttle controlnya mungkin yang salah, ini terkena curb juga bisa menjadi salah satu penyebab dia wheelie di exit corner barusan. Dan ya sekarang harus ada di posisi ke-6. Fight back akan sangat sulit, tapi tentunya dengan satu lap yang panjang dan ada sisa 6,5 lap lagi masih sangat memungkinkan untuk setidaknya masuk kembali ke garis top 5. Sementara itu Lucian Smith berhasil mendapatkan keuntungan yang mungkin di luar ekspektasinya karena di posisi kedua meskipun gap tabrak lari yang di posisi terdepan, namun kita lihat juga 4,5 detik atau sampai mungkin 4,7, 48, mungkin hampir 5 detik betul sekali ke Ricard Perdana yang ada di belakangnya memberikan Lucian Smith nafas segar yang sangat panjang untuk beberapa lap ke depan. Ricard Perdana is down. Ricard Perdana is down dan harus terjatuh. Here we go, dan juga Ricard Perdana, Sandy Firdaus dan juga Afikri. Ketiga rider tersebut telah mengantongi 4 kali warning track limit yang dimana 1 kali lagi warning track limit yang mereka mendapatkan harus melakukan sebuah hukuman beberapa long lap penalty. Dan Om Alan Gaming, another crash dari Om Alan di tikungan sama di turn 10. Nampaknya turn 10 memiliki chance crash yang cukup besar dari para rider. Ada beberapa rider yang sudah terjatuh di sana. Dan here we go, kita back to Afikri yang dimana Afikri telah berhasil mengambil posisi dari seorang Faris 99 dan nampaknya di sini Afikri juga sedang dibuntuti dari Faris 99 di mana Afikri tentu harus jauh lebih berhati-hati dikarenakan sudah mendapatkan 4 kali warning track limit. Sementara di belakangnya Faris 99 sekarang kita on board bersamanya hanya mendapatkan 1 kali warning track limit saja. Tentu ini akan menjadi benefit dari seorang Faris 99 untuk mengejar dan play more safe kepada seorang Afikri. Dan juga sekarang Afikri masih berusaha untuk mempertahankan posisinya dan nampaknya Sandy Firdaus, another crash untuk Sandy Firdaus. Nampaknya race pada malam hari ini tidak begitu berjalan lancar untuk Sandy Firdaus pada malam hari ini. Yes, selain Afikri 8 harus lebih berhati-hati lagi akan track limit suara yang tentunya kedatangan Faris 99 yang kita tahu juga barusan ya kita lihat melebar. Dan seperti di lap-lap sebelumnya kita saksikan sempat mengalami masalah koneksi juga akan menjadi konsiderasi yang sangat besar jika Faris 99 berhasil melakukan overtake dan amit-amitnya melakukan atau terjadinya glitch lagi, tapi semoga saja semuanya akan berjalan lancar. Kedua Ital Trans Racing Team, 2 rider ini Afikri 8 dan juga Faris 99 cukup kuat untuk setidaknya bisa mengunci posisi 3 dan juga posisi keempat. Sementara tabrak lari masih ada di posisi terdepan dengan sangat luar biasa nyaman, menambahkan 2 detik lagi ke gapnya untuk ke posisi kedua dan juga fast lap sudah ada di tangannya. Dominasi tabrak lari kembali kita tonton untuk hari ini dengan Pertamina Mandalika SAG Team ya ada di posisi terdepan, menggeber Moto2 dengan sangat luar biasa mulus tanpa ada hambatan dan juga pressure dari rider di belakangnya.
Benar sekali, nampaknya dominasi dari tabrak lari kembali terjadi di race di Kota Amerika pada hari di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship, yang mana kita bersama on board bersama tabrak lari going for the long straight into the turn 12, yang dimana tabrak lari mendapatkan fastest lap, memimpin jarak balapan, mendapatkan pole position dan memimpin sangat jauh dari rival belakangnya sebanyak 7,8 detik. Cukup jauh sekali untuk seorang tabrak lari mengamankan posisi pertama, dan bahkan tidak tersentuh satu kali warning track limit pun dari seorang tabrak lari. What a ride motorcycle race dari seorang tabrak lari. Benar-benar clean, nothing mistake dari seorang tabrak lari. Very smooth until the lap keempat, yang mana tabrak lari sekarang sudah memasuki ke tikungan selanjutnya, di mana tabrak lari masih memimpin cukup anteng. Tidak ada pressure sedikit pun dari rival-rival di belakangnya seperti di race-race sebelumnya. Sementara juga Lucien Smith juga masih bisa mempertahankan posisi kedua dengan gap yang cukup jauh juga dari seorang Afikri. Tetapi seorang Afikri lah yang sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan sudah mengaktifkan 4 kali warning track limit dan sedang dikejar dari seorang Faris 19. Here we go with Lucien Smith. Yang nampaknya di sini Lucien Smith sekarang jauh lebih more fokus. Seperti yang kita bilang sebelumnya, track ini memiliki difficulty yang cukup sulit, sangat sulit, bahkan membuat para rider harus jauh lebih more concentrate untuk bisa menyelesaikan balapan mereka. Yes, tingkat konsentrasi yang luar biasa dari Lucien Smith. Tadi kalau misalkan teman-teman sempat lihat kamera facecam itu, dia sempat noleh sedikit ke kanan, entah kenapa dia bisa melakukan itu. Meskipun sedang di beberapa tikungan, tapi ini menunjukkan konsistensi dan juga kepresisian Lucien Smith meskipun kita lihat sedikit out track harus. Tabrak lari dapat 1 kali track limit warning, nampaknya tidak akan menjadi full clean lap, tapi it is still a good race karena masih ada di posisi terdepan. Berarti sudah memimpin 5 lap di posisi pertama dengan clean lap sebanyak 4 lap. Ini sangat luar biasa sekali. Sementara itu Afikri 78 sedang berusaha untuk stay still di motornya tanpa menambahkan track limits warning lagi. Hampir Faris 19 terjatuh on the snake corner. Ya, sangat sayangkan sekali di turn kelima lebih tepatnya barusan untuk Faris 19, dan Ricard Perdana datang untuk menantang demi posisi keempat, setidaknya untuk comeback setelah barusan harus terjatuh. Will it be Ricard Perdana atau Faris 19 demi pertarungan posisi keempat? Yes, this is All-Trans Racing versus OnlyFans Racing. Another crash dari seorang Ricard Perdana di turn ke-9 membuatnya ini menjadi kesekian. Oh, yes benar, Ricard Perdana yang membuat ini adalah kesekian kali dia harus terjatuh, dan sayang sekali untuk Afikri 78 harus mendapatkan long lap penalty. Akan tetapi dirinya masih bisa bilang tergolong cukup aman dikarenakan gap antara diri dengan Faris 99 cukup jauh 6,8 detik, yang mana long lap penalty jika lo tidak di-serve itu mendapatkan 3 second penalty, yang dimana cara perhitungan. Tapi saya sekali sini Afikri terjatuh lagi di turn 12, membuat dirinya kali ini harus jauh lebih berhati-hati dikarenakan apakah Faris 99 sudah mendekat. Akankah di sini akan menjadi gambling untuk Afikri 78 untuk meneruskan balapan tanpa men-serve long lap penalty, ataupun dia akan memilih wise choice untuk mengambil long lap penalty yang telah ia dapatkan. Ya, sementara kita lihat replay dari Ricard Perdana yang masih battle untuk posisi keempat, tapi sayang sekali dive bomb-nya harus berujung ke hal buruk yang terjadi kepada dirinya sendiri, yang untungnya bagi Faris 99 barusan itu masih bisa kabur dengan cukup aman. Dan ya sekarang kita lihat Afikri 78 dengan long lap penalty-nya dengan gap 3 detik. Keputusannya hanya ada 2, serve long lap penalty atau memanfaatkan time penalty yang akan dia dapatkan di result nanti dengan perhitungan selisih gap ke Faris 99. Sementara itu tabrak lari menambah 1 kali lagi track limits warningsnya. Sandy Firdaus kembali harus terjatuh, nampaknya jatuh kedua kalinya, dan Om Alam Gaming yang juga di posisi ke-7 harus terjatuh lagi dan lagi juga. Ini menjadikan race yang sangat berat di Amerika untuk Om Alam Gaming rider KTM kita di posisi ke-7. Sementara tabrak lari masih memimpin dengan sangat baik. Lucien Smith sekarang memiliki 1 kali lagi change untuk track limits warning yang seharusnya tidak digunakan sama sekali, tapi tentunya jika kali mendapatkan track limits warning atau menjadi long lap penalty, ini memiliki benefit yang cukup baik karena punya gap 9 detik. Afikri 78 yang juga punya long lap penalty. Yes, tapi tidak dengan Afikri 78 yang nampaknya Faris 99 mulai berusaha untuk mendekat. Nampaknya Faris 9 mengetahui bahwa Afikri telah mendapatkan hukum beberapa long lap penalty. Maka dari nampaknya sini Faris 99 terlihat dari gap point yang mulai mendekat kepada seorang Afikri 78. Akankah di sini Faris 99 akan berusaha mengejar? Lucien Smith terjatuh. Lucien Smith is down. Sayang sekali Lucien Smith, tapi nampaknya masih cukup kuat untuk tetap berada di second position dikenakan gap yang disebutkan oleh Omar sebelumnya sangat-sangat jauh dari rival di belakang itu Faris Afikri 78.
Sementara itu Sandy Firdaus going for the turn 11, yang dimana dia sedang berusaha untuk menantang dari seorang Ricard Perdana, yang dimana kedua rider tersebut memiliki hukuman yang sama berupa long lap penalty. Akan tetapi nampaknya Sandy Firdaus juga mendapatkan 3 kali warning track limit tambahan, yang dimana ini akan menjadi chance yang cukup berbahaya untuk seorang Sandy Firdaus jika lo melakukan hal yang tidak patut ia lakukan. Tapi nampaknya good overtaking on the inside dari seorang Firdaus, tapi nampaknya di fight. Tapi sayang sekali another crash dari Ricard Perdana, ingin switchback mengembalikan posisi dirinya dari Sandy Firdaus, akan tetapi terlalu dalam mengambil tikungan ke-12 membuat dirinya harus terjatuh dan membuat Sandy Firdaus mendapatkan posisi kelima dengan tetap memiliki hukuman yaitu berupa long lap penalty. Sementara itu juga Afiq nampaknya juga berhasil mengextend kembali gapnya, yang mana gapnya kembali menjadi 3 detik antara dia dengan Fahri 99. Akan tetapi masih beberapa lagi akan Afiq 78 memilih strategi gambling untuk memperhitungkan antara gapnya dengan Fahri 99 untuk mengamankan posisi ketiga, atau dia akan mengambil long lap penalty tersebut. Here we go, dari Fahri 99 yang terjatuh di tikungan ke-12. Benar saja. Terjatuh saja, yang padahal sudah mendapatkan benefit 6,4 detik gap dari Fahri 99, yang dimana tentu saja itu akan menjadi benefit yang luar biasa untuk seorang Afiq 78 yang mendapatkan long lap penalty. Sangat sayang sekali barusan untuk Ricard Perdana yang harus kembali terjatuh, dan nampaknya permainan mental yang sangat luar biasa juga dari Sandy Firdaus memberikan Ricard Perdana memutuskan untuk late break, dan Sandy Firdaus nampaknya sudah perhitungan tadi kalau misalkan dia akan ngasih late break ke Ricard Perdana, gaining on long lap penalty, tapi nampaknya masih ada di garis yang sangat-sangat aman mengingat Afiq 78 juga memiliki long lap penalty. Keduanya ada di garis yang sama tapi gap yang berbeda sangat-sangat jauh di 5,2 detik, memberikan Lawson Smith chance yang sangat luar biasa besar meskipun dia tidak akan serving long lap penalty di sisa 2,5 lap lagi. Kita lihat ini dia Lawson Smith going on to turn 11, exit yang sangat luar biasa sudah diperbaiki daripada lap sebelumnya, dan tabrak lari sebentar ini sudah ada di ujung exit turn 12, bahkan memasuki sektor terakhir atau sektor keempat atau sektor 3 maksud saya, karena kita masih ada di turn ke-14, 15. Ini dia tabrak lari race leader kita yang sangat-sangat dominan di Amerika malam hari ini. So far so good, nothing bad happen meskipun ada 2 kali track limit warning, but it is a still superior lead. Nampaknya sini Lawson Smith memiliki wise choice untuk men-serve long lap penalty. Careful Lawson. Nampaknya di sini Lawson almost untuk menjauh, tapi not serve, dan nampaknya what a disaster untuk Lawson Smith. Sayang sekali untuk Lawson Smith tidak bisa men-serve long lap penalty dan membuat long lap penalty masih menempel ketat pada Lawson Smith. Sementara itu Afiq yang melihat kesalahan dari Lawson Smith tersebut akan membuat benefit untuk mengejar dari seorang Lawson Smith, yang mana sayang sekali disaster yang luar biasa dari seorang Lawson Smith. Fahri 99 crash. Nampaknya ini akan menjadi sebuah hal yang indah untuk Afiq 78, tidak perlu untuk mengkhawatir gap poinnya lagi dengan Fahri 99. Nampaknya Afiq akan fokus melawan enemy barunya atau musuh barunya, yaitu Lawson Smith yang tadi sempat membuat mistake di long lap penalty area yang membuat dirinya gagal untuk men-serve long lap penalty tersebut, dan mereka berusaha melewati third one. Dan kita lihat saja one lap before we going for the final lap, akan kali di sini Afiq akan bisa menyusul dari seorang Lawson Smith, ataupun Lawson Smith akan bisa mempertahankan posisi tersebut. Here we go, going for the snakes corner. Lumayan cukup indah dari seorang Afiq 78 melibas tikungan demi tikungan dari tikungan 5 sampai ke-6 dan masuk ke tikungan ke-7. Nampaknya di sini Lawson Smith kembali menjaga gapnya yang awal tadi sudah 0,9 milisecond kembali menjadi 1,6 detik. Yes, it is still nice from Lawson Smith. Gap yang sudah dia peroleh sangat luar biasa, tidak membutuhkan 1 lap penuh untuk going sideways, tabrak lari, hard on the brakes, really hard into turn 12. Ya, itu adalah arts dari balapan di roda 2 yang kita lihat dari tabrak lari menuju turn ke-12 dengan sangat-sangat kuat. Meskipun tidak ada pressure dari rider lainnya, tapi nampaknya tabrak lari masih ingin push untuk fastest lap di Circuit of the Americas. Kita lihat sementara itu Lawson Smith dan juga Afiq 78 closing up untuk Afiq 78 setelah sebelumnya di 1,6 detik. Nampaknya
nampaknya Lucian Smith melakukan mistake yang cukup besar sehingga sekarang gap ada di bawah 0,5 detik. Dan kita akan lihat apakah Afiq 78 melakukan serangan di lap ke-8 ini atau mungkin Lucian Smith masih bisa bertahan. Tentunya tidak akan memilih untuk mengambil long lap penalty untuk kedua kalinya karena akan sangat-sangat riskan dan pastinya akan tersusul oleh Afiq 78 yang dimana kedua rider tersebut untuk posisi kedua dan juga posisi ketiga ini punya kondisi yang sama, yaitu satu kali long lap penalty. Nice movement dari Sandy Firdaus barusan di turn ke-13 masuki 14 double packs. Kita lihat menggeser peringkat perdana kembali mendapatkan satu kali track limit warning yang tentunya ini akan bisa dilawan lagi oleh peringkat perdana yang hanya punya satu kali lagi track limit warning. Kita lihat antara Ricard dan juga Sandy Firdaus di turn 17 yang dimana cukup agresif untuk kembali ke racing line lagi dari Ricard perdana. Lucian Smith taking out the corner dengan wheelie sedikit dan kita lihat masih memimpin di posisi kedua. Yes, kita akan menyaksikan replay yang dimana di sini adalah art of racing dari seorang tabrak lari. Here we go, going for the turn 12 and here the slide of power slide dari seorang tabrak lari. Cukup indah sekali power slide going for the turn 12 dari seorang tabrak lari. This is the racing, the art of motorcycle racing yang diperlihatkan dari seorang tabrak lari. Sementara kita back to racing lagi. Nampak di sini Lucian Smith kembali bisa memperjauh gapnya dengan seorang Afikri 78. Kita lihat saja ke depannya, akankah di sini Lucian Smith bisa konsisten untuk mempertahankan posisinya, tidak terkena pressure dari Afikri atau Afikri akan memanfaatkan tikungan demi tikungan tersisa because this is the final lap. Yang mana ini adalah chance satu-satunya untuk Afikri untuk meningkatkan posisinya ke jauh lebih baik lagi. Sayang sekali Sandy Firdaus terlihat terjatuh. Wow, another art of racing dari seorang tabrak lari. Nampaknya ini tabrak lari telah menyadari bahwasannya dirinya telah bisa leluasa untuk melakukan manuver di karena gapnya 23 detik. Sangat jauh sekali dengan rival yang berada di belakangnya dan juga tabrak lari tidak memiliki pressure sedikit pun, tidak memiliki kesusahan sedikit pun. Here we go, replay antara Clash Sandy Firdaus dengan Ricard perdana. Here we go, the touching and boom, luar biasa cukup kencang clash yang terjadi antara Ricard dan juga Sandy Firdaus. Dan here we go, the moment of the moment untuk seorang tabrak lari untuk mendapatkan race winner dan menjadi pemenang di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship di Kota Amerika. This is the winner of M2 PlayStation. Tabrak lari crossing the line to the finish line and win the race for the round 6 Agung Tata Mandiri Championship. Dan apakah di second position disusul oleh Lucian Smith yang tiba-tiba gapnya semakin menjauh dengan Afikri. Yes, nampaknya sini Lucian Smith menjadi posisi kedua yang dimana Lucian Smith akan menutup ini dengan sedikit mistake tentunya. Dari Firdaus crashing out di posisi ke-6 dan ya nampaknya Lucian Smith akan finish posisi kedua. Afikri 8 menyusul di posisi ketiga. It is still an absolute win untuk tabrak lari yang kita lihat di 2 lap terakhir sudah menjadi victory lap miliknya. Dan ya kita lihat Ricard perdana nothing tulus untuk posisi kelimanya bersama Sandy Firdaus dan juga Om Alam Game yang closing up. Tapi ini dia final result dari race kita di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ricard perdana getting a time penalty, sangat sayangkan sekali. Tapi ya ini dia final result untuk round ke-6 di kelas M2 PlayStation tabrak lari taking on the win dengan fast lap 2 menit 8,9 detik. Dan Lucian Smith ada di posisi kedua dan juga mengisi top 3 ada Afikri 8 di posisi ketiga. Faris 99 finish di posisi keempat. Om Alam Gaming pada akhirnya finish di posisi kelima loh. Gila keren banget. Ada Ricard perdana di posisi ke-6 dan juga Sandy Firdaus di posisi ke-7. Ini Om Alam Gaming dapat rezeki nomblok dari time penalty loh. Iya sebenarnya kali Om Alam nampaknya yang sempat lihat di akhir scene kamera tadi tidak bisa menyelesaikan balapan, tetapi yes berkat mendapatkannya seorang Sandy Nugraha lagi. Sandy sama Ricard. Sandy Firdaus dengan seorang Ricard yang di akhir lap tadi mendapatkan penalti tambahan dari race direction membuat mereka berdua harus turun dan memberikan posisinya kepada Om Alan Gaming. Sebuah rezeki yang luar biasa nih untuk Om Alan Gaming yang luar biasa mendapatkan P5. Hasilnya cukup lumayan, tetap mendapatkan poin yang tentu saja ini akan menjadi poin tambahan juga untuk seorang Om Alan Gaming yang nampaknya terlihat sekali trouble sekali track ini dan still mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Yes, betul sekali, ini benar-benar mungkin keajaiban untuk Om Alam Gaming setelah race-nya yang bisa dibilang jatuh bangun dan harus ada di posisi terakhir untuk beberapa lap mungkin dari awal tengah
sampai akhir ini benar-benar ada di belakang karena harus terjatuh lagi. Tapi berkat konsistensinya dan kayaknya benar-benar gak dapet track limits yang gimana banget atau mungkin sekali dapat long lap pun dia serve, dan ini benar-benar berhasil strategi yang mungkin tidak dia expect juga, pada akhirnya berhasil menggeser 2 rider sekaligus dan finish di posisi kelima. Tapi tetap saja hari ini race-nya tertuju kepada winner kita yang finish 23 detik di depan posisi kedua, tabrak lari yang kita lihat 2 lap terakhir ini sudah memberikan victory lap-nya, di mana ya tadi kita lihat di entry turn 12 udah sliding out, di lap berikutnya dia stupi dan juga exitnya Willy, itu udah ya benar-benar sudah merasakan aroma-aroma kemenangan dari awal balapan mungkin, sehingga akhirnya pun finish dengan sangat-sangat luar biasa absolut di posisi pertama. Yes, tentu saja ini menjadi kemenangan yang sangat mutlak untuk seorang tabrak lari memimpin jalan balapan dan tidak tersentuh sedikit pun bahkan di awal pembuka lap di turn 1 tadi. Langsung melesat saja dan memenangkan Grand Prix dan sedikit memberikan art of racing di 2 lap terakhir, dimulai dari slide, stupi, dan ada wheelie-nya juga, paket komplit nih dari seorang tabrak lari. Luar biasa. Dan tentu saja sesaat lagi kita akan menuju ke platform, tetapi kita masih menunggu satu rider lagi, yaitu Avikri 78 yang berhasil mendapatkan posisi ketiga. Ini mana kedua rider ini, Lucien dan juga Avikri, sama-sama mendapatkan long lap penalty. Yang dimana ketika Lucien ingin men-serve long lap tersebut, sayang sekali gagal, membuat dirinya sempat mendekat dengan Avikri. Akan tetapi Lucien still on the second position, yang membuat dirinya aman di posisi sama. Dan juga disusul oleh Avikri 78 yang malam ini bisa mendapatkan podium, yang dimana sempat terlihat juga Avikri juga mendapatkan long lap penalty. Dan juga banyak rider yang sesuai dengan prediksi kita, banyak yang kesusahan. Terbukti dari banyak rider mendapatkan long lap penalty, bahkan double long lap penalty. Salah satu Standi Firdaus yang mendapatkan double long lap penalty dan harus puas finish di posisi paling terakhir pada malam hari di round ke-6 Agung Tahta Mandiri Championship. Dan tentu saja kita selalu berterima kasih pada sponsor kita, yaitu Agung Tahta Mandiri itu sendiri, selaku menjadi sponsor utama championship kita di tahun 2023. Dan tak lupa juga dengan media partner kita, yaitu ada MGP dan juga Indomotor Racing. Tentunya sesaat lagi kita akan berpindah ke platform, tinggal menunggu Om Fahri ini, Om Mario. Yes, betul sekali. It is still a good race dari semua rider, yang dimana tabrak lari kembali ke podium pertama, lalu juga Lucien Smith yang kemarin abisan dari podium sekarang kembali lagi. Jadi ya ini benar-benar race yang bisa dibilang naik turun, dan tidak salah kalau kita bilang sirkuit di Amerika ini atau di Texas lebih tepatnya menjadi salah satu sirkuit yang paling berat, paling menantang, paling melelahkan juga, dan mungkin ada di kategori hard. Jadi benar-benar track yang sangat demanding untuk semua rider, baik di kelas MotoGP maupun Moto2 ataupun Moto3 kalau di real life ini ya jadi track yang benar-benar bikin capek. Dan kita lihat sendiri tadi perjuangan para rider kita di kelas M2 PlayStation sangat-sangat luar biasa berat, dan juga pada akhirnya tetap membuahkan hasil yang ya semoga saja bisa dibilang sesuai ekspektasi para rider masing-masing, tapi tentunya pasti ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Kembali lagi kita sekarang masih menunggu untuk masuk ke Paverme, dan nampaknya sudah terhubung langsung saja. Ini dia top 3 rider kita yang sayangnya belum bisa kita lihat dulu untuk wajah-wajah pemenang kita, tapi itu saja kita akan tunggu dulu untuk semua rider bergabung di Park Ferme, dan kita akan mulai untuk sesi wawancara bersama top 3 rider kita. Ada Mike Loss di posisi pertama, Lucien Smith di posisi kedua, dan mengisi posisi ketiga ada Avikri 78 ya. Ini dia kita sudah lihat mulai bermunculan mulai dari Mike Loss atau tabrak lari ya di kelas M2 PlayStation. Lucien Smith joining the club, dan kita tinggal menuju Avikri 78 bergabung. Nah ini dia. Mungkin lagi langsung saja mulai Park Ferme kita malam hari ini. Please welcome top 3 rider kita. Ada Mike Loss, Lucien, dan juga Avikri 78. Dan mungkin kita langsung mulai saja dari posisi ketiga dengan Om Avikri 78. Selamat malam Om Fikri. Boleh di-unmute dulu Om, sorry. Malam Om. Nah itu dia Avikri 78 hari ini race yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin jadi salah satu race terberat, karena kita lihatnya juga banyak sekali jatuh bangun, roller coaster di kiri, di kanan, atas, bawah. Tapi akhirnya meskipun tadi ada chance untuk bisa mengejar Lucien, namun kayaknya tadi di sektor-sektor terakhir cukup kesulitan. Ada apa dengan race hari ini Om, dan mungkin bisa lu ceritain aja untuk race malam hari ini. Ya untuk tadi startnya awalnya saya cukup bagus ya. Sudah bisa maju nyodok di 3 besar, cuma saya disenggol sama motor Asia itu, kayaknya Sandi deh. Tadi senggol langsung keluar, saya mental. Saya coba lagi masuk ke dalam ngejar, terus disenggol lagi, terus saya jatuh. Ya udah, saya ya cari-cari
aman dulu karena ternyata saya pakai ban yang sudah pakai SS ya, yang cuman ternyata ban depan itu cepat banget habis. Salah saya. Bensin masih aman, cuman di lap terakhir itu saya ngejar Lucien itu pakai power 2, nggak bisa pakai power 3 karena udah dari 3 lap terakhir saya ngejar Lucien pakai power 3 karena jauh kan 5 detik bedanya. Nah terus saya coba bertahan, cuman nggak sanggup bang bannya om. Ya akhirnya ya udah, ya pasrah. Saya coba mungkin Lucien mungkin jatuh nih. Saya pikir kan dia lebar-lebar gitu kan, masuk curve jatuh nih. Oh dia masuk ke itu long lap penalti ya. Saya bisa mendekat cuman ya itu Lucien masih pakai power 3 itu saya tahu itu. Pas di lurusan dia kenceng banget, ketawa dia. Jadi gitu ya, cuman saya main aman aja karena Rivari juga agak jauh kan 5 detik di belakang saya. Oke, Om Fikri 8 hari ini race yang sangat luar biasa. Tadi kita sebelum race bola juga sempat lihat ritual bersama kucingnya, nampaknya berhasil membawakan podium ketiga. Ya, Jadi masih nama kucing itu. ya hari ini well deserved untuk podium ketiga aja. Semoga di next race bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Best of luck dan selamat istirahat Om Fikri 8. Congratulations untuk posisi ketiganya. Terima kasih Om, sama-sama. Oke, itu dia Fikri 8 yang hari ini finish di posisi ketiga dengan sangat luar biasa. Kita langsung berpindah ke posisi kedua. Ada Lucien Smith. Selamat malam Om Lucien. Yuk, malam. Yes, Lucien Smith hari ini sangat-sangat luar biasa juga. Kita lihat sempat ada pertukaran posisi beberapa kali. Cukup kuat memimpin di posisi kedua. Ada pressure di akhir-akhir lap oleh Fikri 8. Apakah menjadi tantangan tersendiri atau gimana di balapan hari ini? Mungkin boleh langsung dikasih tahu dari kita. Silakan Om. Sebenarnya kalau dari pressure-nya enggak sih, lebih ke ini nih biang keroknya Milady. Tadi sebelum mulai kan sempat makan Milady dulu kan. Biasa kan kalau nggak bisa nyemil. Nah, stick tuh minyakan semua. Jadi tadi di beberapa corner minyakan semua, terus apalagi tadi yang di LLP tadi, aduh. Aku lihat belakang kan, anjir coach di belakang. Kaget. Nah, itu yang bikin lebar karena kaget tiba-tiba ada coach di belakang. Terus ya akhirnya main aman aja karena dilihat juga kan di awal-awal seri, di 2 seri pertama kalau nggak salah itu kan sempat sakit terus nggak ikut di 2 seri awal kan. Nah itulah penyebabnya. Terus juga yang kemarin di Jepang itu coach sungguh beruntung sekali. Ketawa dia. Ya kali ini gak akan terjadi coach. Ku pegang nomor dia. Tapi baguslah hari ini dan juga buat yang nonton terima kasih buat dukungannya, apalagi buat dari kampus Unika yang hari ini nonton langsung disiarin di teater Unika. Terima kasih banget nih ada logonya. Jadi halo semuanya yang ada di teater, terima kasih udah dukungannya hari ini podium. Oke, thank you. Luar biasa sekali podium kedua yang hari ini benar-benar disaksikan dengan sangat luar biasa. Mungkin nextnya nyemilnya boleh di setelah part fairway aja kali ya Om ya. Oh ya juga ya. Lebih update lagi. Oke, tapi ya itu dia luar biasa sekali posisi kedua hari ini Lucien. Benar luar biasa, well deserved. Best of luck untuk race berikutnya. Selamat istirahat. Dan ya, congratulations untuk posisi keduanya. Thank you Om. Oke, itu dia Lucien Smith yang hari ini finish di posisi kedua. Kembali lagi ke podium dengan angka 2 di trofi ya. Dan ya sekarang kita langsung berpindah ke Mike Loss yang ada di posisi terdepan atau tabrak lari untuk kelas M2 PlayStation. Selamat malam Om. Malam Om. Oke, Om tabrak lari atau Mike Loss kerap kita sapa, hari ini menjadi race yang sangat-sangat absolut, tidak tersentuh, finishing gap terakhir 23 detik, fastest lap 2 menit 8 detik sekian, dan ini benar-benar jadi lap atau 2 lap terakhir pun tadi jadi victory lap dengan sedikit atraksi-atraksi manisnya. Mungkin boleh langsung diceritain untuk race hari ini Om. Sebenarnya pembalasan dendam race kemarin sih. Cuman hari ini untuk persiapannya nggak terlalu gimana juga. Ya, di race ini sebenarnya di track ini sebenarnya aku nggak terlalu suka ya. Cuman ya
butuh konsisten aja di track ini karena pasti banyak yang lebar bikin kesalahan, jadi mungkin gapnya dari itu. Kalau pace kayaknya semuanya hampir sama sih. Terus atraksi terakhir tuh cuman ya karena udah jauh aja biar makin menarik aja videonya. Kita aja sih. Yes, luar biasa sekali Om Michaelos hari ini di kelas M2 PlayStation, sangat luar biasa. Ini baru redemption race untuk kemarin di Jepang posisi kedua aja udah seluar biasa ini. Jadi ya kita tunggu aja untuk race berikutnya. Tapi Om Michaelos hari ini akan kembali lagi di kelas M2 PC. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, Michaelos sebentar lagi akan balap lagi. Kita lihat aja nanti di kelas PC seperti apa. Tapi best of luck Om untuk di kelas PC dan race berikutnya. Semoga yang terbaik dan congratulations untuk P1 ya. Thank you. Oke, itu dia top trader kita. Sekali lagi ada Michaelos, Lawson Smith dan juga Afikir 78 yang berhasil menyelesaikan race di top 3 dengan sangat-sangat luar biasa. Setelah ini kita akan masuki kelas M2 PC. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Kita akan kembali lagi memasuki Circuit of the Americas dengan kelas yang berbeda. Sebelum itu mungkin Om Broris bisa kita ke klasemen dulu. Yes, yang mana ini adalah kelas sementara setelah round ke-6 di Agung Tata Mandiri Championship. Memang Michaelos mendapatkan poin tambahan berupa jadi 145 poin perolehan. Disusul Afikri 78 dengan perolehan poin 105 di posisi kedua, dan Om Al Gaming yang masih stay ketiga yang mendapatkan poin tambah di posisi kelima tadi, still di posisi ketiga. Disusul Lawson Smith Farid 99 di posisi 4 dan 5, dan Ricard Perdana 83, Sadi Firdaus dan Anggeka 02 Fitra Mertes di posisi ke-6, 7, 8 dan 9. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M2 PlayStation. Seperti Om Aryo bilang, sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas selanjutnya, yaitu kelas M2 PC. Maka dari itu buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di Agung Tata Mandiri Championship.
Dan ini dia, kita kembali lagi bersama Agung Tahta Mandiri Championship di round ke-6 di sirkuit Kota Amerika. Masih bersama saya Bro dan juga Om Ariel, dan ada Fernando Lee selaku Race Direction, Camera Direction, dan juga operator pada malam hari ini. Sesaat lagi, seperti yang dimention sebelumnya, kita akan melihat kelas selanjutnya, yaitu kelas M2 PC. Maka dari itu, kita akan sesaat lagi kita melihat race tersebut. Tetapi, mari kita lihat dulu rider yang akan membalap pada malam hari ini. Dan itu dia rider lineup kita di kelas M2 PC untuk round ke-6 di Circuit of the America Texas Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Saat lagi kita akan melihat untuk perolehan poin di klasemen sementara untuk kelas M2 PC yang sejauh ini nampaknya masih dipimpin oleh AHD 28 dengan 87 poin. Kita lihat untuk sisa rider lainnya dari posisi 2 sampai posisi ke-10 ditempati oleh RDP 49 untuk posisi kedua dengan 84 poin. Myclos ada di posisi ketiga dengan 75 poin. Untuk posisi keempat ada Ryusei dan juga Encas yang hari ini di pole position akan ada di posisi kelima klasemen sementara. Fitboy di posisi ke-6, ada Hari Faridin di posisi ke-7, Beast mengisi posisi ke-8, Balski di posisi 9 dan juga Ekosur 13 untuk posisi ke-10. Dan itu dia untuk klasemen sementara dari posisi 1 sampai posisi 10. Dari posisi 11 sampai 13 ada Seftian Blast 69, Lara dan juga Lindo. Yang dimana ketiga rider tersebut memiliki poin terendah untuk sementara ini di klasemen sementara. Namun untuk race-race ke depannya semoga saja bisa memperoleh poin lagi dan bisa menantang rider-rider depannya mungkin. Kita lihat dulu untuk pole position atau starting grid di malam hari ini, yang dimana seperti sudah saya mention sebelumnya, Encas akan start di posisi terdepan dengan fast lap 2 menit 6 detik,708. Myclos start di posisi kedua dan juga ada Hari Faridin melengkapi row terdepan di posisi ketiga. HD28 ada di posisi keempat, ada Fitboy di posisi kelima dan juga Balski mengisi posisi keenam melengkapi row kedua dan akan start nampaknya cukup ketat di row kedua nanti. Untuk row ketiga kita lihat ada Ekosur 13, Beast dan juga Ari DP49 dari posisi 7 sampai posisi 9 dan Ryusei, Lara serta Lindo mengisi row keempat dari posisi 10, 11, 12. Cukup agak asing ya kita melihat Ryusei ada di grid terbelakang, tapi ini mungkin diakibatkan oleh dirinya yang tidak mengikuti qualifying dan akan start dari posisi tersebut. Untuk pemilihan ban seperti kita lihat di kelas M2 PlayStation sebelumnya akan menggunakan full slick tires tanpa adanya potensi hujan, dan tentunya para rider akan menggunakan ban dengan kompon yang lebih keras, atau mungkin akan seperti Avikri 8 yang menggunakan double soft. Ini sangat-sangat di luar ekspektasi, di luar prediksi BMKG, tiba-tiba pakai double soft. Dan mungkin rider lainnya ada yang pakai medium soft atau mungkin pakai medium karena mungkin dengan medium hard atau hard medium itu cukup bisa dibilang dengan kondisi track cloudy dan juga temperatur yang tidak terlalu panas mungkin akan agak keteteran di awal-awal balapan, meskipun pada akhirnya di akhir-akhir lap pun hardnya ini nggak akan terlalu kepake karena endurance-nya tidak diperlukan itu dengan penggunaan. Dan ya saat lagi kita akan masuki starting grid di Circuit of the Americas. Gimana Om Broris hari ini prediksinya untuk kelas M2 PC, akankah sepanas M2 PS tadi ataupun mungkin akan ada Black Magic juga kayak tadi? Ya tentunya ini akan menjadi kelas yang selalu something different ya, entah mengapa. Setiap di kelas PC selalu ada
hal-hal yang menarik untuk kita nanti. Seperti contohnya dulu kalau kalian ingat di round boot kemarin, battle antara Michael dengan Ryusei itu until the final corner, iya, bukan benar. final lap lagi, tapi final corner itu di kelas M2 PC. Maka dari itu kita tentu ingin melihat hal yang serupa. Mungkin kita akan mulai dari seorang Ences yang nampaknya sedang overpower pada di sirkuit pada malam hari ini, tapi kita akan lihat saja apakah seorang Ences akan bisa mempertahankan pace-nya dalam race. Yang dimana race adalah penentu dari hasil semuanya. Maka dari itu tentu saja di kelas M2 PC ini kita akan menanti sekali untuk kita saksikan race-nya pada malam hari ini. Yang dimana sesaat lagi kita berpindah ke race tersebut. Dan tentu juga kita selalu berterima kasih kepada sponsor kita yaitu Agung Tata Mandiri selaku menjadi sponsor utama. Dan juga ada media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indomotor Racing. Yang dimana untuk prediksi nih ya. Gimana nih? Berat ini, aduh berat ini. Kalau dari segi pace time tentu kita akan melihat dari qualifying time-nya mereka. Tentu saja mungkin dengan tipikal, mungkin ini akan menjadi tipikal yang cocok untuk Ences, di mana Ences selalu bermain try to more agresif. Dan tentu saja ini mungkin akan menjadi track yang cocok untuk dia, terutama untuk sektor awal di mana tikungan ke 4 sampai ke 6 itu kan snake corner itu benar-benar mungkin akan menguntungkan untuk seorang Ences. Tapi kita akan lihat lagi seorang Michael yang sudah menjajal track ini duluan di race di kelas sebelumnya. Kita akan lihat akan di sini Michael akan mendapatkan hasil yang sama, mendominasi seperti di kelas sebelumnya di LSM2 PlayStation, atau memang ada wajah baru yang berada di posisi pertama race winner. Kita akan lihat saja, mungkin Ences akan mempertahankan pole position until the finish line, atau seorang AHD bisa meng-attack ke depan, atau mungkin Hairi Ferudin yang kemarin mendapatkan podium di MotoGP. Kita akan lihat saja ini apakah rider-rider tersebut akan bersaing tentunya. Tentu saja sesaat lagi kita akan melihat di kelas M2 PC di Agung Tata Mandiri Championship. Here we go, all rider is ready for going for the race. Nah, apakah di sini line up para pembalap jauh lebih lengkap daripada di kelas sebelumnya? Ya, di mana tentu ini akan menjadi potensi sedikit kelas di first corner. Kita akan lihat saja. Ya, di mana Ences akan memulai balapan dari pole position di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Away we go. Good start dari seorang Ences, tampaknya langsung memestari cukup benar-benar ada Hairi Ferudin mengambil second position. Here we go, going for the third one. This is the moment. Kita akan lihat saja akan terjadi sebuah konsentrasi yang nampaknya semua rider good game on the third one, playing safe and nothing happen on the first one. And here we go, ada sedikit kontak antara almost crash dari seorang HD, cukup agresif nampaknya mengambil di second corner pada Hairi Ferudin, membuat Hairi Ferudin harus turun ke bawah. Here we go, the class Ball Sky. Nampaknya no room for Ball Sky, membuat dirinya harus terjatuh dan kehilangan posisinya. Sementara ini masih bersama Hairi Ferudin yang nampaknya harus disaster menuju ke pos gila setelah terjadi kontak dengan AHD. Sementara itu benar saja AHD langsung mengetek ke depan di row ke depan, di mana AHD, Michael dan juga Ences berada ke depan. Sementara itu Ryusei di posisi kelima, akankah Ryusei juga mengikut di row ke depan? Ada Lara yang akhirnya kita bisa melihat kembali dari seorang Lara yang sudah berada di posisi keempat. Ya, mengakhiri sektor kedua. Kita lihat ini dia masuk ke sektor ketiga di long straight Circuit of the Americas. Ences still on the lead. Ada Michael dan juga ada 8 battle untuk posisi kedua. Akan menjadi tight battle untuk memasuki turn ke-12. This is the moment untuk Michael dan juga ada 8 up from the outside nicely, dan dari AHD 28 back on second position. Akankah ada 8 bisa hold up, tapi keduanya harus melebar di exit barusan menuju tikungan yang tajam di turn 13 dan double packs menuju turn 14. Ini dia ada 8. Sayang sekali harus melebar. Michael taking on the edge untuk bisa naik ke posisi kedua. Nice move dari Michael mengambil celah tersebut dari AHD 28 bersama motor berwarna kuningnya. Ryusei melihat potensi untuk mengambil kembali podium setelah start dari posisi yang kurang menguntungkan. Akankah Ryusei bisa bermain di posisi podium atau mungkin hanya bisa melihat di posisi keempat? Ryusei ingin mencium bau-bau podium pada malam hari ini. Akankah Ryusei akan berhasil mendapatkan hal yang ia inginkan tersebut? Ryusei from the outside langsung diblokade seorang AHD, tapi sekali AHD sedikit mobil sana membuat diri melebar, membuat sebuah benefit yang luar biasa dari seorang Ryusei. Sementara itu juga Lara masih berada di posisi kelima, tapi sayang sekali cukup jauh untuk mengejar mereka berempat, di mana di sini ada 4 rider yang berada di front row. Sementara itu Ences yang seperti kita prediksi tadi masih memimpin jalan balapan, dan AHD
kembali another white dari seorang Handai yang membuat dirinya kurang bisa berkompetitif untuk melawan rider-rider depannya, dan Ryuse memiliki pace yang cukup bagus untuk mengejar rider yang depannya. Sementara kita bersama Michaelos berusaha untuk menantang rekan tim sendiri yaitu Chess. Michaelos on the inside, good overtake dari seorang Michaelos. Sementara kita bisa lihat Chess fight back maneuver dari seorang Chess. Dua Pertamina Mandalika saling beradu di sini dan another from the outside from Michaelos. This is it. Ini dia, Michaelos kembali memimpin jalan balapan setelah tadi di round di kelas sebelumnya. Michaelos berhasil mendapatkan kemenangan di race sebelumnya di kelas M2 PlayStation. Kita lihat Ryuse yang sudah join into the party, battle for the first position. Here we go, going for the turn 11. Sebentar terlihat tidak ada HD yang sempat melihat sedikit over di bagian belakang tadi. Yes, back to long straight. Chess taking on first position again. Kembali menggeser Michaelos ke posisi kedua. Masuk ke turn ke-12 yang masih sesaat lagi kita akan lihat akankah Michaelos melakukan serangan kembali setelah kita lihat serangan yang sangat agresif sekali dan back on the inside. It is Michaelos, nice move untuk bisa menghadang Chess dari posisi pertamanya. Sedikit Willy Dex barusan, tapi nampaknya masih bisa cukup kompetitif untuk menghadang Ryuse atau mengalahkan Ryuse di belakang di posisi ketiga. Ada 8 trying to join the battle, tapi masih cukup kesulitan akan racing line-nya sendiri yang dimana Ryuse bisa mendapatkan momentum barusan, namun nampaknya masih belum cukup untuk menggeser Chess dari posisi kedua di lap kedua dari total 9 lap yang ada. Itu the long corner di 17 dan juga 18 yang sudah tidak ada bump. Tapi kita lihat akankah Michaelos bisa mendefense posisinya dan kembali membawa tren positif di kelas M2 PlayStation, atau Chess teammate-nya sendiri dari factory yang sama akan melakukan serangan kembali di lap ketiga. Here we go, nampaknya sini Chess berhasil menjauhkan gap diri dengan rival belakang. Sementara itu Ryuse ingin mencoba try to slip maneuver. Yang kita bersama Cam dan nampaknya sih bisa lihat Ryuse from the outside. Nampaknya siapa yang akan jauh lebih berani melakukan pengereman heartbreak di sini. Nampaknya Ryuse takes the second position from the Michaelos, dan another white again dari seorang AHD28 yang selalu saja melebar di turn pertama. Sementara kita balik ke depan yang mana Ryuse dan Michaelos saling beradu di sini menuju ke snake corner tikungan keempat sampai tikungan ke-6. Nampaknya sini Ryuse berhasil menahankan posisi dan dapat white dan ingin dimanfaatkan oleh Michaelos, tapi kembali diblokade dari seorang Ryuse. Good defense maneuver dari seorang Ryuse yang berhasil menahan serangan laju dari seorang Michaelos. Dan sekarang Ryuse masuk ke tikungan ke-8 on the chicane and also going for the turn 9, and Chess masih memimpin. Well, nampaknya terjadi pembalikan. Nampaknya this is Chess, not Michaelos. Well, nampaknya di sini Michaelos kembali memimpin jalan balapan. Here we go, Chess inside the start 11, dan nampaknya di fight back kembali dari seorang Ryuse. Nampaknya pada malam hari ini Ryuse benar-benar on fire sekali untuk memenangkan race pada malam hari ini. Yes, riding his KTM di posisi kedua. Ryuse still on lead di depan Chess yang sekarang di posisi ketiga. Cukup sulit nampaknya untuk bisa mengejar kembali, tapi kita lihat juga masih ada 6,5 lap lagi yang bisa dijalankan. Michaelos is down itu kan sangat disayangkan sekali setelah lead sampai lap ketiga, atau dari lap kedua menuju lap ketiga harus terjatuh sekarang, turun ke posisi keempat memberikan AHD28, Chess dan juga Ryuse posisi top 3 di podium. Sementara Michaelos harus bisa fight back untuk mengejar 1,5 detik, 1,6 detik bahkan sekarang ketertinggalannya ke posisi ketiga. Ari DP sementara itu sedang battle bersama Lara dari Idemitsu Honda Team Asia, dan kita lihat ada di posisi kelima bersamaan dengan Ari DP 49 yang sekarang ada di posisi ke-6, going into turn 16, 17, and 18 akan mengakhiri lap ketiga. Sebentar lagi kita lihat on cam bersama kita di sebelah kiri ada Lara dengan nomor 31-nya menuju turn 19 dan juga 20. Nampaknya sudah cukup aman di posisi kelima, sedikit melebar, sangat disayangkan sekali di sisi Lara into the final corner di lap ketiga bersama Idemitsu Honda Team Asia. Akankah RDP 49 melakukan serangan balik, dan ya kita lihat melebar lagi dari Lara memberikan RDP 49 momentum untuk kembali ke posisi kelima, back on the first corner. This is the moment of truth untuk Lara. Kita akan lihat apakah akan ada serangan balik atau counter attack. Nampaknya masih berhasil diblok oleh RDP 49. Nampaknya manuver dari Lara masih belum cukup kuat untuk mengambil alih posisinya dari seorang RDP yang membuat Lara kali ini harus berada di posisi ke-6. Akankah di sini menuju ke snake sector? Akankah di sini Lara bisa mengambil kembali posisinya dari seorang RDP? Kemudian kita bersama Ball Sky yang nampaknya harus berlawan
berhadapan dengan seorang Eko Surem. Nah, Eko Surem sudah mendapatkan 4 kali warning dan ada sedikit kontak antara mereka berdua, dan kita lihat akan di sini Balskai akan bisa mendekat kepada seorang Eko Surem dan mengambil posisi dari seorang Eko Surem. Tapi sayang sekali Eko Surem telah mendapatkan warning kelima kali, membuat dirinya harus mendapatkan long lap penalty pada malam hari di kelas M2 PlayStation. Di lap keempat sudah ada 3 rider yang mendapatkan long lap penalty, yaitu Fitboy, Eko Surem dan juga ada Lindo. Dan sayang sekali Eko Surem terjatuh, membuat seorang Balskai harus mendapatkan sebuah benefit tentunya. Dan here we go, bersama Lara di sini going for the long straight. Akankah ia bisa mengejar ketinggalan Ari DP yang sempat diambil alih posisi di main straight sebelumnya, di mana sayang sekali seorang Lara harus melebar di final corner, membuat benefit dari seorang Ari DP. Dan sekarang Ari DP sudah berada di posisi kelima going for the turn 12. Yes, bersama AG Speed Up, RDP 49 di posisi kelima dengan cukup oke. Apakah dia bisa stand still di posisi top 5 atau mungkin akan ada serangan kembali dari Harry Ferdinand is down. Sangat-sangat disayangkan sekali untuk Harry Ferdinand di posisi ke-8 yang sedang mungkin berusaha untuk mengejar Fitboy, harus terjatuh untuk sementara ini. Balskai naik ke posisi ke-8 dan kita akan lihat sementara ini masih bersama RDP 49 di posisi kelima. Dan ini dia replay yang bisa kita saksikan di lap pertama di Snake's Corner atau di SS yang mengakibatkan itu dia 2 rider harus kontak dan Balskai harus terjatuh di SS atau di Snake Corner. Sementara ini Ryusei still on the lead di posisi keempat, 1,3 detik, 1 detik kurang lebih tepatnya di depan Chess untuk posisi kedua. Ryusei taking on the fast lap juga. Ada AD8 yang sudah mendapatkan pressure dari kembalinya Michael setelah tadi harus terjatuh. Ya, nampaknya Michael still nothing to lose, masih ingin mencicipi sebuah podium lanjutan dari kelas sebelumnya. Jadi mana kali ini Michael setelah terjatuh di tikungan 12 sebelumnya, setelah memimpin jalan balapan, kali ini dia mulai mengejar kembali seorang AHD 28 tepat terlihat beberapa kali AHD sering membuat mistake pada track ini. Akan ini menjadi benefit dari seorang Michael. Here we go, Michael change direction from the outside, tapi nampaknya AHD kembali memanfaatkan kesalahan Michael sedikit melebar sana tadi dari seorang Michael di turn ke-6, membuat AHD kembali berada di posisi ketiga. Akankah di sini Michael akan tetap mengejar dan melakukan beberapa manuver lagi untuk melewati AHD dan mendapatkan podium area untuk seorang Michael. Here we go, Michael closing to the AHD. Here we go from the outside, Michael going for a turn 10 ini mana Michael from the outside berhasil melewati seorang AHD. Dan kita lihat di turn 11 AHD kembali melawan dari sisi inside, side by side take up. AHD kembali memimpin di posisi ketiga, tapi sayang sekali, sayang demi sayang, AHD harus melebar di tikungan 12 terlalu kencang, memanfaatkan entry di tikungan ke-11 tadi, membuat dirinya harus overshoot dan kembali menjadi seorang benefit dari seorang Michael Oss, yang dimana sekarang ia kembali berada di podium area, di podium zone. Sementara itu Ryusei nampaknya benar-benar ingin mendapatkan kemenangan pada malam hari, mendapatkan fastest lap dan still stable on the first position. Sangat sekali untuk AHD 28 yang kita lihat banyak sekali mistake atau run wide dari dirinya ya. Just crash down. Just down di sektor ketiga active turn 15 yang mengakibatkan dia sekarang harus mengalami nasib yang sama dengan Michael. Ada Eko juga nampaknya yang terjatuh di sana, tapi Chess harus mengalami nasib yang sama dengan Michael, turun ke posisi keempat. It is a hard fight back untuk bisa kembali ke podium. Akankah Chess bisa memanfaatkannya dengan sisa 4 lap lagi di depan matanya? Hanya sedikit waktu yang dia miliki dalam tiap lapnya di Amerika malam hari. Sementara itu AHD 28 yang bisa kembali setidaknya ada di podium zone untuk posisi ketiga. Akankah menjadi back to back victory bagi dirinya setelah Motegi kemarin? Atau mungkin ada Chess yang sekarang sudah ada di satu frame yang sama meskipun harus terjatuh, tapi masih ada di 1,2 detik di lap ke-6 dari total 9 lap. Ada nice first corner untuk AHD 28, tapi kita lihat bisakah dia mengejar Michael atau setidaknya menahan Chess di posisi keempat. Yes, nampaknya AHD masih stay di posisi ketiga. Nothing more mistake dari seorang AHD setelah ia harus berhadapan dengan Michael Oss, tapi nampaknya AHD harus tunduk kepada Michael Oss, di mana Michael Oss sudah mulai menjauhkan gap dengan AHD dengan gap terpaut 1,4 detik dari seorang AHD. Sementara itu Chess yang harus terjatuh tadi, sayang sekali untuk seorang Chess, sudah berusaha untuk mengejar kembali dari seorang Ryusei, tapi sayang sekali untuk seorang Chess harus terjatuh, dan kali ini dia harus mereset kembali perjuangannya, mereset kembali effortnya untuk kembali berada di podium, di mana nampaknya Chess ingin berusaha mendekatkan kepada tim orang AHD 28, yang dimana AHD nampaknya harus pada malam hari ini berhadapan dengan duo Pertamina Mandalika. Dan here we go, another mistake dari seorang AHD yang melebar saja, membuat
seorang Ances mendekat kepada seorang AHD. Here we go with Ances on board on the long straight going for the turn 12. Ances mulai mendekat dengan power dari Pertamina Mandalika SIG Team. Akankah dia akan mendapatkan manuver di tikungan ke-12? Here we go on the break. Mereka berdua, akankah dia akan mengambil dari Hinsa, tapi nampak sini AHD berusaha untuk mendefendkan posisi, tetap menempel dari motor Pertamina Mandalika, tidak memberikan room sama sekali, dan here we go di kontak terjadi yang tak bisa terhindarkan dari AHD dan juga Ances, dan Ances berhasil melewati dari seorang AHD. Here we go, Ances dan White, tapi here we go masih berada di posisi ketiga, masih bisa bertahan di posisi ketiga dan membuat AHD nampaknya sedikit kesal. Harus berusaha dari seorang AHD 28 yang berusaha kembali mendapatkan posisinya. Nampaknya di sini AHD kembali terkalahkan oleh motor Pertamina kembali, mana kali ini adalah Kasih bermain kelos, yaitu Ances. Yes, ini battle yang sangat-sangat mental antara Chess dan juga AHD 8. Kita lihat sedikit melompat barusan dari AHD 8. Tapi sekarang kita lihat battle antara Lindo dan juga Hari Faridin untuk posisi ke-9, yang dimana Lindo sangat sayang sekali memiliki long lap penalty. Switching back again untuk Lindo, nice movement di turn ke-15 barusan bersama Idemitsu Hondanya. Kita akan lihat apakah Lindo bisa mempertahankan posisi ke-9 meskipun dengan long lap penalty yang ia miliki tentunya akan tidak memiliki benefit sama sekali, bahkan akan menjadikan kerugian untuknya di final result. Tapi it is a race, it is a fight. Lindo akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa setidaknya finish di depan Hari Faridin. Memasuki lap ke-7 sekarang untuk Circuit of the Americas. Akankah Chess bisa kembali ke podium setelah sekarang nampaknya switching again bersama AHD 28 demi posisi ketiga? Yes, nampaknya ini Ances kembali terswitchback oleh seorang AHD 28. Nampaknya ini AHD kembali berada di posisi 3, tapi nampaknya ini Ances kembali mulai mendekat dari seorang AHD 28. Here we go, another mistake dari seorang AHD going for the turn 8 and also going for the turn 9 on the chicane. Here we go, akan ke di sini. Ances mulai berdekat. Here we go, that's it. Benar saja, Ances mulai berdekat dari seorang AHD akan di sini. Ances akan menggunakan manuver yang sama, yaitu memanfaatkan long straight mendapatkan slipstreaming manuver dan akan mengeksekusinya di tikungan ke-12. Here we go with Ances on board cam dengan Pertamina Mandalika Sakicimnya, dan another mistake lagi dari seorang AHD. Here we go, same maneuver dari lap sebelumnya dari seorang Ances, mengambil dari sisi inside on the long straight, dan here we go the moment of the truth. Akankah di sini AHD akan kembali memaksakan from the outside dan tidak memberi room dari seorang Ances, dan benar saja my God, wow, nampaknya di sini nampaknya ada sedikit non respectful moment yang terjadi, yang dimana AHD tidak memberikan room sama sekali, walaupun Ances sudah berada di overtaking zone dan sudah terlihat legal, sudah melewati kedua ban dari seorang AHD, dan benar saja AHD membuat manuver yang sangat kasar tersebut, membuat Ances harus kembali terjatuh. What a clash yang terjadi kepada AHD, kepada dua Pertamina Mandalika pada malam hari ini. Nampaknya kali ini Michaels akan menggantikan posisi Ances untuk melawan dari seorang AHD 28. Akankah di sini AHD akan kuat melawan pressure yang diberikan para rider dari Pertamina Mandalika pada malam hari ini? Race battle gitu. AHD 28 Yes, mulai baru untuk AHD 28 di final exit corner, tapi nampaknya kita lihat masih cukup kuat untuk di posisi kedua. Just sementara itu harus fight back lagi untuk bisa memasuki posisi podium, namun nampaknya dengan sisa lap yang ada agak sedikit sulit untuk bisa masuk podium karena RDP pun sudah closing up di posisi kelima untuk posisi keempat yang sekarang dipegang oleh Chess dengan game yang sangat kembali terjadi antara Michaelos dan juga AHD 28 di entry assist, dan kita lihat nampaknya Michaelos lebih kuat untuk sementara di posisi kedua. Track limits untuk AHD 28 dan juga Michaelos yang sayang sekali harus memasuki run off area. Kembali lagi switching back again into second position with Michaelos dan juga AHD 28 mengakhiri SS masuk ke sektor kedua, kembali lagi bertukar posisi lagi dan lagi di tikungan demi tikungan. Kita akan lihat the moment of truth di long straight battle setelah entry turn ke-11 atau di akhir sektor kedua. Ini dia AHD 28 still on the run, still on the fight untuk posisi kedua. Michaelos ada posisinya dengan sangat luar biasa, hard on the brake, sharp corner di sini untuk turn ke-11. Terjadi AHD 28 dan juga Michaelos, di mana AHD akan mendapatkan slipstream effect dan juga speed yang lebih cepat di backstretch Circuit of the Americas. Yes, kita lihat apakah di sini AHD akan bisa meng-copy paste manuver dari Ances sebelumnya, yaitu memanfaatkan long straight dan mengeksekusi di turn 12. Kita akan lihat saja Michaelos rem motor terlebih dahulu, dan apakah sini AHD ingin berusaha dari sisi dalam, tetapi ke sini Michaelos bisa berhasil mempertahankan posisinya dari sisi luar dan langsung memblokade racing line dari seorang AHD. Here we go, apakah ini AHD benar-benar ingin menantang para Pertamina Mandalika pada malam hari ini. Masih ada terjadi tabrakan yang cukup kencang dan benar saja
crash di tikungan yang sama. Di lap sebelumnya AHD menabrak Ences, dan di lap di ke-8 sekarang AHD menabrak dari seorang Michael Loss. Tepat di tikungan sama, tepat di lap sebelumnya, dan di lap sekarang manuver yang sama dari seorang AHD, yaitu ini dia, kita akan lihat saja replaynya di mana kontaknya cukup keras antara AHD dan juga Michael Loss, yang nampaknya ini akan tentu menjadi kerugian untuk duo Pertamina Mandalika pada malam hari ini atas manuver dari AHD 28. Tentu saja kita akan menunggu keputusan race direction di final race atau akhir dari balapan, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah pertimbangan untuk race direction untuk memberikan sebuah hukuman ataupun ini akan menjadi sebuah race accident. Yang jelas keputusan race direction adalah keputusan yang mutlak. Sementara itu Ryusei yang nampaknya berhasil mencapai impiannya mendapatkan fastest lap pada malam hari ini, memimpin jana balapan setelah start di back of the row, membuat dirinya sekarang berada di posisi pertama di final lap. Tinggal menunggu beberapa ganti dulu tersisa untuk dari seorang Ryusei memenangkan Grand Prix pada malam hari ini, dan sayang sekali Michael harus mendapatkan long lap penalty. Mungkin menjadi balapan yang sangat di luar ekspektasi bagi Ryusei. Start dari posisi ke-7 jika tidak salah, dan sekarang memimpin balapan di posisi terdepan dengan fast lap hanya 1 kali track limits warning, dan sudah ada di final lap memimpin dengan 7,4 detik ke posisi kedua yang ditempati oleh AHD 28. Kita akan melihat Ryusei nampaknya akan mengakhiri race malam hari dengan sangat-sangat luar biasa hebat. Sementara itu insiden antara AHD 28 dan juga duo dari SIG Mandalika Racing Team, ada Mike Loss dan juga Ences, ini akan ditinjau lebih lanjut mungkin di setelah balapan selesai. Karena tadi kalau gue lihat sendiri atau secara mata gue pribadi, ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi kita tentunya akan menyerahkan itu kepada race direction nantinya. Jikalau ada pemberikan time penalty di final result, itu mungkin tidak terjadi, tapi mungkin akan juga dibahas setelah race selesai di Stewart Group yang akan datang. Meskipun tidak akan disiarkan dan akan terjadi di belakang layar, tapi tentunya ini akan menjadi pembahasan yang menarik. Karena tadi kita lihat banyak sekali clash yang terjadi, bisa saja dianggap race incident, tapi bisa juga menjadi pandangan yang berbeda bagi race direction. Atau mungkin teman-teman lain yang menyaksikan. Sementara itu Ryusei sudah ada di akhir sektor, 2 tikungan terakhir, tidak ada beban sama sekali. It is a final corner untuk Ryusei. Absolute race, absolute win sudah di depan mata. Ini dia Ryusei dengan nomor 27 dari FRGP bersama Red Bull KTM Ajo taking on the win. This is Ryusei for the first position, nicely done di circuit of the Americas. Ya, luar biasa nampaknya kemenangan yang luar biasa dari seorang Ryusei, menangkan Grand Prix di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship. AHD going for the finish line dan bersama Michael Loss, Ences dan juga Ari DP, dan di soal ada Lara yang berhasil menyelesaikan race di posisi ke-6. Good race untuk mereka semua, yang mana juga ini akan menjadi poin tambah untuk orang Lara yang akhirnya kembali balapan pada round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship. Teman itu rekasin dari Ryusei Fitboy yang harus puas finish di posisi ke-7, dan di soal ada Boskai yang sempat memiliki trouble atau mendapatkan accident di awal pembuka lap. Hairo Ferudin juga telah melewati finish line, dan here we go. Nampaknya wait. Oh, salah. Nampaknya di sini hampir ada sebuah kesalahan dari seorang race direction. Nampaknya membuat kita pun kejut. Iya, oke, dan benar saja penalti tersebut akan diberikan kepada seorang AHD 28 dan berupa 10 second penalty, dan kita akan lihat sesaat lagi untuk final result agar kita bisa menyebutkan final result. Dan here we go, your podium duo Pertamina mendapatkan podium pada malam hari ini. Ini mana Ryusei mendapatkan race winner pada malam hari ini, mendapatkan fastest lap juga pada malam hari ini. Disusul oleh Ences RDST, Michael Loss Ari DP, AHD 28 turun ke posisi 5, Lara still on the 6, Fitboy di posisi 7, Bolskai di posisi 8, dan ada Hairi Ferudin di posisi 9, dan juga Lindo, Ekosur, dan Bis menempati posisi penutup di M2PC pada malam hari ini. What a race yang terjadi pada malam hari ini, luar biasa. Seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya kelas M2PC akan selalu menjadi something different yang terjadi, dan benar aja kejadian. Yes, dan ini mungkin dikarenakan faktor lebih banyak rider yang bisa memasuki race di platform PC ya. Ini memang keterbatasan dari platform masing-masing, di mana ada keterbatasan untuk platform PlayStation, di mana untuk riders yang tidak bisa ada di jumlah tertentu, dan untuk PC memang di servernya bisa masuki lebih banyak rider, dan itu memang di luar kuasa kita sebagai player. Betul. Karena memang kapasitas servernya seperti itu. Tapi tentu saja di race hari ini benar-benar di luar prediksi sama sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Ryusei pun yang start dari posisi ke-7 itu, atau ada di row tengah ke belakang lah, ini berhasil finish di posisi terdepan.
Duo Pertamina Mandalika ada Encas dan juga Michaelos yang mengalami hari yang tidak cukup baik karena harus jatuh bangun di sana sini, yang akhirnya pun finish di posisi 23. Dan juga ada HD28 yang race-nya hari ini bisa dibilang benar-benar roller coaster. Ada beberapa kali harus kehilangan racing line, ada Clash juga terlibat dengan rider lain, dan pada akhirnya pun mendapatkan time penalty sebanyak 10 detik di final result. Dan kita akan lihat saja apakah time penalty tersebut valid atau tidak, karena tadi ada kayaknya restriction kami pun agak sedikit bingung. Cuman kita lihat aja nanti di finalnya seperti apa, terutama di Parc Ferme, karena Parc Ferme ini hanya ada top rider saja yang bisa memasuki tempat tersebut ya, atau di interview di Parc Ferme. Jadi kita akan lihat validasinya seperti apa, apakah final result tadi sudah oke, atau mungkin ada perubahan lagi. Kita lihat aja nanti di Parc Ferme. Saat lagi kita akan saksikan untuk menginterview para rider kita, terutama di posisi 1, 2, 3 yang sudah secara langsung menjalani balapan tadi di Circuit of the Americas untuk kelas M2PC dengan sangat luar biasa unpredictable. Itu gila sih, bisa dibilang benar-benar berat kayaknya ya. Berat sekali, nampaknya terlihat sekali dari segi battle pun mereka juga harus memperhatikan diri mereka sendiri agar tidak overshoot dan menemukan track limit tentunya. Dan juga seperti kita lihat tadi, Michaelos juga di akhir-akhir balapan itu juga harus menemukan long lap penalty dari jumlah track limit yang telah ia dapatkan, membuat dia mendapatkan long lap penalty. Berbeda dengan di race sebelumnya, di kelas sebelumnya lebih tepatnya, yang mana Michaelos atau tabrak lari itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi namun nampaknya di kelas M2PC pada malam hari ini mendapatkan banyak pressure, terutama dari seorang AHD28. Tidak juga seorang Michaelos, melainkan juga seorang Encas yang harus berhadapan dengan AHD28, yang mana keduanya harus tumbang di tikungan yang sama, hanya di lap yang berbeda. Di mana itu tadi ada di tikungan ke-15. Yes, insiden terjadi tikungan ke-15 yang dimana di lap ke-7 itu dimulai dari masuknya AHD from the inside, tapi sayang sekali harus bukan menyentuh lagi, bahkan itu menabrak motor dari Encas yang membuat Encas terjatuh. Di lap berikutnya juga hal yang sama, ya, di mana AHD di turn 15 itu menyentuh ban belakang dari seorang Michaelos, membuat Michaelos langsung kehilangan grip dan harus terjatuh. Tapi namun nampaknya sudah terjadi sebuah keputusan dari race direction membuat palu kepada seorang AHD28 mendapatkan 10 second penalty untuk seorang AHD28, membuat dia tadi sempat lihat di final result itu berada di posisi kelima. Dan mungkin untuk tragedi atau insiden di turn 15 itu emang ya bisa dibilang insiden yang cukup quote unquote bisa dipertanyakan ya. Tapi yang tadi menjadi highlight gue tadi adalah insiden antara Anjir dan 28 di turn ke 12 kalau nggak salah ya, di exit 12 itu entah kenapa gue ngeliat motornya Anjas itu udah tegak padahal dia masih di mid corner. Entah emang adanya api yang membara antara battle antara Anjas dan juga AD8. Anjas ini memutuskan untuk tighten up sehingga AD8 gak punya jalan untuk bisa masuk ke corner, atau emang lagi berusaha save up dari terjatuh atau gimana, tapi gue nggak tahu juga. Kita bisa lihat replay kayaknya di 5, 6, 7 kalau nggak salah antara itu, pokoknya di turn 12 bisa dilihat battle antara Anjas dan juga AD8 itu menjadi hal yang cukup unik untuk saya pribadi, karena tadi benar-benar motornya Anjas udah tegak banget, yang ya agak aneh sih buat gue pribadi, tapi ya nggak tahu. It is still a race dan anything can happen. Kembali lagi ya pada akhirnya ini benar-benar race yang banyak diwarnai oleh kontak di sana dan juga di sini gitu ya. Benar sekali. Yang dimana sesuai dengan prediksi kita, this is a very difficult track. Yang dimana difficulty track ini terkategori very hard atau sangatlah sulit, dan terbukti di dua kelas yang telah kita saksikan itu mendapatkan hal yang sama seperti kita prediksi, mana mereka sangatlah para trouble, mendapatkan track limit dan berujung long lap penalty. Tetapi di kelas M2PC pada malam hari ini tidak hanya itu, melainkan juga terjadi banyak sekali drama yang terjadi. Salah satunya battle antara duo pertama dengan AHD dan juga AHD sendiri dengan seorang Anjas yang disebutkan oleh Om Al tadi di turn 12 ya, tempatnya berkali-kali terlihat di dua lap beruntun. Terlihat Anjas itu menggunakan dari sisi inside, tapi terlihat dari kamera kita AHD tuh kayak selalu nempel gitu, tidak memberikan sebuah room kepada seorang Anjas. Maka dari itu kita akan langsung tanyakan saja pada malam hari ini. Mari kita live kah? Oh live ya, bukan pakai video ninja ini ya. Malam hari ini yang dimana pada malam hari ini kita akan video ninjanya mati dulu berarti ini ya, atau gimana? Yang dimana di kelas M2PC pada malam hari ini kita akan menutup juga selaku kelas M2, ini mana di esok hari kita akan melihat
sprint race and also qualifying di kelas M1 PC maupun PlayStation. Dan semua itu tak akan terjadi tanpa sponsor utama kita yaitu Agung Tata Mandiri Championship bersama media partner MGP dan Indomaret Racing. And that's it, our winner, our three winner yang dimana diisi oleh Ryusei, Ances, dan juga Michaelos yang menempati posisi podium di Circuit of the Americas round ke-6 Agung Tata Mandiri. Langsung saja gitu kita akan bertanya langsung kepada posisi ketiga yaitu ada Michaelos pada malam hari ini. Malam mau Michaelos. Malam. Oke. Race hari ini kayaknya berbeda nih Om ya sama di kelas sebelumnya nih. Kelas sebelumnya tuh kayak lebih nyantuy, kalem, mimpin. Kali ini nampaknya harus mendapatkan dipaksa brutal gitu nampaknya. Kita akan langsung tanya aja. Langsung aja nih Om Michaelos, gimana race malam hari ini Om Michaelos? Ya emang karena kendalanya tuh dari PS tiba-tiba main ke PC ya. Jadi ya sama dia agak-agak gimana gitu, harus butuh beberapa race buat dapat race pace-nya, beberapa lap dulu buat dapat race pace-nya. Cuman kalau di PC di lintasan ini ya sebenarnya main aman aja sih sebenarnya. Cuman tadi ada beberapa kendala di stick juga, rada kendor kali, dia tiba-tiba mati dulu, baru hidup lagi. Banyak kendala nih kalau main di PC dari PS tiba-tiba ke PC. Ada yang lurus tiba-tiba karena kecabut colokannya. Dan terus sama tadi emang strateginya tadi aku pakai medium soft. Pengennya wah Ryusei pasti ngacir nih, pasti lap time-nya juga di TA juga kan lumayan kan. Aku pikirnya udahlah 3 lap terakhir baru aku ikut. Ya ternyata semua rencana di PC nggak pernah ada yang sukses. sama tadi udah ngejar pengen ngejar Ryusei, udah simpen bensin, tiba-tiba ada aja kendala di pushball lah. Waduh. Cuman itu ya nggak apa-apa sih, cuman itu ya namanya game juga kan ada race director juga yang memutuskan, jadi itu aja. Yes, amazing race dari seorang Michaelos yang masih bisa comeback di podium. Selamat malam kalau itu Michaelos, selamat berserah dan congratulations dapat podium lagi dan semoga jadi di next race dapat hasil yang lebih baik lagi. Thank you Michaelos. Oh ya, congrats juga buat Pances dapat belajar tuh. Itu dia. Iyalah, dari Pertamina dapat gratis harusnya setahun. BBM-nya bawa Pertamina. Iya. Itu dia dari seorang Michaelos memberikan kongres kepada rekan simnya yaitu Ances. Dan langsung aja nih tanpa banyak basa-basi lagi kita akan berbeda ke posisi kedua tiga yaitu ada Pak Ances. Malam nih Pak Ances. Oke, bisa di unmute dulu Pak Ances. Apakah sedang ini ya? Sedang melihat Discord-nya untuk di unmute. Halo Ances, apakah sudah terhubung? Halo. Malam-malam tes. Bisa ya? Dia kita bisa Om Ances. Ini dia posisi kedua dia yaitu Ances yang dimana ini adalah rekan tim dari seorang Michaelos. Oke, gimana Pak Ances race malam hari ini Pak Ances? Jatuh bangun dan tetap masih bisa berjalan. Apakah suara saya masuk Pak Ances? Oke, nampaknya suara kita masih belum terhubung. Bentar. Mungkin ada masalah antara suara kita yang ke sana nggak keterima ya, kita tunggu saja sambil konfirmasi. Kita kesan tidak terima. Halo ya. Iya, apakah ada suara kami Om? Oh, maklum nggak nonton streamnya Om Li. Baru nggak kedengaran Mas Ariel, Bro Riz sama Om Li malam-malam semuanya. Oke, ini sudah kedengaran Pak Ances? Iya. Oke, akhirnya kita terhubung kembali dengan Pak Ances. Gimana nih Pak Ances race malam hari ini Pak Ances? Waduh, nampaknya technical problem lagi nih. Iya, apakah suara kita bisa terdengar? Bisa. Oke ya. Oke, sudah bisa.
Oke, kita akan Ya. langsung aja kalau gitu ya ke to the point dari interview pertama ini. Gimana Pances? Agak delay ya. Hari ini Pances? Oh, kayaknya Pances ini nontonnya dari live stream ini, bukan input Discord nih. Saja. Ini di Discord ini. Live-nya Om Li ini toh? Oke, Bukan. Mungkin Keluar coba masuk di- lagi nih. oke Om Jas, Iya. bisa mendengar suara saya Om? Ah, ini bisa, udah. Duh, Nah, ini sudah bisa. udah. Oke, apakah ini sudah terdengar? Halo, Cek-cek, Mas Ariel. Om Pances? Coba urus. Halo, cek Pances? Bisa dengar suara saya? Oh, kayaknya audio Om Jas gak masuk nih. Mungkin akan saya Iya, dulu ya. langsung Om Jas, oper aja deh. ya Om Jas, mungkin hari ini race yang satu luar biasa. Suara saya bisa masuk ya? Bisa? Ya. Oke ya, Om Jas hari ini mungkin karena audionya Om Roris gak masuk, mungkin saya dulu untuk posisi kedua. Om Jas, Ah. ini tight race sangat luar biasa sekali. Kita lihat battle dengan AHD tempat terjatuh beberapa kali, turun ke beberapa posisi, tapi pada akhirnya dengan keputusan race direction juga finish di posisi kedua. Gimana Om Jas Iya. race hari ini? Ada di podium nih. Ya. Selamat juga buat Mas Mike, juga Om Briusai. Mengenai balapan tadi ya agak bingung ya masalah ban. Direkom dari gamenya itu soft terus akhirnya wah ya udah pakai MH aja lah. Nah itu agak di lap awal pokoknya konsisten aja supaya nggak jatuh. Setelah itu ngejar keambil sama Mas Riuse, memang ya kenceng dia. Berusaha ngejar untuk fight supaya seru, ternyata nggak bisa, jatuh duluan aku. Mungkin next time atau gimana. Ya sempat clash dengan Mas Dayat, Mas HD, ya lumrah itulah. Cuma ya jangan diterus-terusin lah. Ya mungkin seperti itu. Saya juga makasih buat teman-teman RDST juga sempat jadi sparring partner dalam latihan, meskipun dalam 2-3 bulan ini saya banyak lagi pick ya kerjaan. Cuma yang bulan-bulan kemarin sempat latihan bareng, sempat diskusi terkait setup dan sebagainya. Terima kasih teman-teman RDST. Mungkin seperti itu Mas Ariel, Komaril. Oke, ya sekali lagi selamat Om untuk posisi keduanya, luar biasa sekali race hari ini benar-benar diwarnai jatuh bangun, tapi pada akhirnya ada di posisi kedua, podium pertama juga ya untuk di season kali ini. Jadi it is a still good position. Best of luck untuk race berikutnya Om Jas, semoga yang terbaik. Oke, dan makasih selamat Mas istirahat Ariel. malam hari ini. Ya, Thank you. malam-malam. Oke, Om Roris silahkan Oke. dilanjut lagi. Kita Oh ya, coba nggak masuk ke kedengaran. race Sorry dulu Bro Riz, ya. nggak kedengaran silent mic-nya. Oke, kita akan langsung ke Om Ryuse nih. Coba kita cek dulu. Gimana Om Ryuse? Selamat malam. Oke, apakah suara saya masuk Om Ryuse? Masuk Om. Oke, finally, this is our winner di Circuit of the Americas round ke-6 di Agung Tata Mandiri Championship. Kita langsung sambut saja kepada Ryuse. Selamat malam Om Ryuse. Ya, malam Om. Waduh, ini dilihat dari background tempatnya kayak sedang tidak di rumah ini. Nampak tadi sempat lihat paspor tadi sempat lihat nih. Kayak lagi main di bandara atau gimana ini Om Ryuse ini? Iya Om, tadi jam 10 kurang baru landing di Singapura Om. Jadi main di charging station terdekat. Wah, gila. Gimana Om Ryuse? Bisa menang di Grand Prix round ke-6 di Agung Tata Mandiri dan start dari row yang kurang cukup baik tapi bisa fight dan menang loh di Grand Prix pada malam hari ini. Gimana nih race pada malam hari ini Om Ryuse? Tadi sebenarnya game karena cuacanya dingin jadi gambling pakai soft sama hard. Terus karena di row 4 ya tadi P10 itu jadi outside enak buat late break di T1. Di startnya dapat P4, udah di situ ikutin yang depan aja, terus pada bikin mistake, ada yang jatuh, habis itu ya jaga race pace sampai di 3 lap terakhir itu hilang grip, jadi pace-nya turun parah tapi main aman aja supaya nggak jatuh. Ya kurang lebih gitu sih Om.
Yes, tapi still mendapatkan hasil yang luar biasa, memenangkan race pada malam hari ini, and also this a good result for Yusei. Dan juga congratulations sekali lagi Om Yusei, dan semoga aja nih selamat nih sampai ke tempat tujuannya, kayaknya soalnya masih di bandara ini. Kalau gitu congratulations Om Yusei, semoga aja di next race bisa mendapatkan hasil yang sama dan bisa mempertahankan pace-nya. Thank you Om Yusei. Ya, thank you Om. Itu dia ketiga pemenang kita pada malam hari ini. Ya benar, Ryusei win the race dan duo Pertamina mendapatkan podium pada malam hari ini. Dan juga ada beberapa clash yang cukup dari mata kita lumayan sedikit bisa dibilang menghibur ya. Menghibur dan juga membuat kita bingung tentu ya, dikarenakan yes kita harus melihat dari sisi lain juga, dan kita juga menyediakan namanya incident report di kolom Discord kita yang membuat para rider bisa klarifikasi tentunya. Dan tentu saja di penutupan kelas M2 PC juga menutup kelas M2 juga, di mana sesaat lagi kita akan melihat klasemen sementara after round ke-6 Agung Tahta Mandiri Championship di round kota ini cuy. Yang mana AHD28 masih memimpin klasemen disusul oleh Ari DP 49 dengan perbedaan poin hanya 1 poin saja. Disusul oleh Michaels di posisi ketiga, Ryusei di posisi keempat, Ences di posisi kelima, Fitboy di posisi ke-6, Heidi Verone di posisi ke-7, Bolt Sky di posisi 8, Beast di posisi 9, dan Lara yang menempati klasemen ke-10. Dan untuk klasemen selanjutnya yaitu di posisi kelas ada Eko 13, Seftian Blast 69, dan ada Lindo yang menutup klasemen di kelas M2 PC Race. Seperti yang saya bilang sebelumnya, selesainya kelas M2 race pada malam hari ini menandakan juga ini akan menjadi penutup race di kelas M2. Tapi jangan bersedih hati dikarenakan besok kita akan berpindah kelas dan kita akan menyaksikan qualifying dan juga sprint race di kelas M1 PlayStation maupun M1 PC. Yes, betul sekali, dan ya sekaligus juga menutup hari kita di kelas M2 pada malam hari ini untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Jadi kita akan lanjut seperti Om Royce bilang di hari esok ya, lebih tepatnya akan dimulai dari jam 9 malam untuk qualifying di kelas M1 dan juga akan live race sprint race di jam 10 malam. Jadi akan langsung back to back ya dari qualifying ke sprint race. Jadi seperti itu untuk race malam hari ini, sangat luar biasa sekali pembukaan round ke-6 oleh kelas M2 yang bisa dibilang sangat-sangat panas. Kita akan ketemu lagi besok di kelas M1. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk sponsor kami ada Agung Tahta Mandiri dan juga media partner kami ada MGPI serta Indo Motor Racing. Dan tentunya terima kasih untuk semua kru serta pebalap yang sudah tampil dengan sangat luar biasa di malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua ya untuk follow kami di sosial media, ada di YouTube, di Instagram, Facebook, dan juga di TikTok di Motorsport Indonesia. Untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami ada di Discord yang bisa diakses via website kami di motorsportindonesia.com. Dan untuk teman-teman yang mau mensupport kami via traktir.id bisa langsung ke traktir.id/motorsportindonesia seperti di running text di bawah. Tadi kayaknya sekarang udah hilang tapi nanti ada lagi. Langsung ke sana. Dan ya kita akan ketemu lagi besok. Jadi sehat-sehat terus untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan race yang sangat luar biasa ini. Saya Ariel dan juga Broris serta Om Ferandoli dan juga kru Motorsport Indonesia pamit undur diri dulu untuk hari ini. And see you guys in the next race.